Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di channel YouTube kita Sharing Pajak MNCo. Dan kita ya kembali lagi di segmen bijak, bahas isu pajak bersama MNCo. Kali ini seperti biasa, lagi-lagi kita ditemani oleh salah satu narasumber utama kita, yaitu Pak Nurholis. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Faril. Siap. Sepertinya terlihat semangat hari ini ya. Karena tidur cukup, makan cukup. Oh, ya, mantap. Alhamdulillah ya. Oke. Iya, mungkin ini Pak, saya kali ini kita ingin membahas kembali itu kan. Karena kemarin kan kita sempat membahas terkait dengan teman-teman kita warga negara Indonesia yang dia ingin bekerja di luar negeri ataupun sudah bekerja di luar negeri, tentang kewajibannya dia itu kan di Indonesia, tentang SPT ya, SPT atau enggak. Betul ya. Nah, ini mungkin kita melanjutkan Pak untuk diskusi kita yang sempat kemarin belum selesai ya kemarin kita belum selesai lah istilahnya. Ya. Mungkin keresahannya udah mulai mereda, tapi ada yang masih kurang masih gitu. Koma ya kemarin masih koma. Ya. Jadi ini kali ini saya ingin membahas Pak, karena kemarin itu Pak Nur sempat membahas tentang pengajuan SK untuk SPLN, untuk pengajuan SK sebagai subjek pajak luar negeri. Oke, betul. Nah, itu mungkin syarat-syaratnya itu bagaimana Pak untuk memenuhinya, untuk mendapatkan itu? Ya, jadi syaratnya ini tidak susah sebetulnya ya, sangat mudah dicari, dan ketika nanti kantor pajak meneliti itu juga pasti nanti akan dikabulkan. Simpel syaratnya ya. Nah, syaratnya yang pertama adalah WNI itu harus berada di luar Indonesia melebihi 183 hari. Ini syarat pokoknya. Ya, kalau di bawah itu ya kita berhak itu. SPDN dia, SP dalam negeri. Syarat pertama dia harus SPLN ya. Syarat SPLN adalah meninggalkan Indonesia atau tidak berada di Indonesia melebihi 183 hari. Itu yang pertama ya. Kalau ini terpenuhi ya sudah. Berarti Indonesia nggak berhak lagi, status dia SPLN secara nyata, secara substansi, ya, secara material. Ya. Nah, kedua harus dikuatkan lagi dengan bahwa dia itu sudah menjadi subjek pajak dalam negerinya sana, Malaysia, Qatar atau Saudi. Terus buktinya apa di sini? Nah, buktinya mereka ini teman-teman kita di sana bisa mengurus yang namanya Certificate of Resident, COR. Ada lagi yang bilang Certificate of Domicile, TOD. Ada lagi yang istilahnya kalau di Qatar nih misalnya, TRC ya, Tax Resident Certificate. Itu bisa diurus di masing-masing negara. Nah, ngurusnya pun juga tidak susah di sana. Kalau nggak salah, Qatar tuh 7 hari itu bisa selesai. Nah, untuk ngurus itu, di pemerintah Qatar sana atau pemerintah Malaysia sana memerlukan dokumen juga bahwa dia benar-benar tinggal di sana. Penghasilannya dari sana. Ya, kurang lebih itu bukti yang disampaikan di sana. Sehingga pemerintah sana bisa mengeluarkan bahwa WNI ini adalah residen di sana, tax resident di sana, subjek pajak dalam negerinya sana. Nah, suratnya dapat, dibawalah ke Indonesia. Ya, jadi syarat yang pertama syarat materialnya, syarat substansinya. Dia harus meninggalkan Indonesia dalam 12 bulan melebihi 183 hari. Kedua, syarat formalnya, dia harus membawa nih Certificate of Resident, Tax Resident Certificate ya, atau Certificate of Domicile dari sana. Sebaiknya memperolehnya dari kantor pajaknya sana ya, sebaiknya begitu. Nah, itu yang menyatakan bahwa dia adalah tax residentnya di sana. Yang kedua ya. Nah, yang ketiga, ini diurusnya di Indonesia. Jadi materialnya melampaui 183 hari, syarat formal dari luar negerinya sana, pemerintahnya sana. Yang ketiga, syarat formal di Indonesia diurus. Nah, untuk mengurus ini ternyata harus menyelesaikan seluruh kewajiban pajaknya. Ya, nah menyelesaikan kewajiban pajak itu artinya apa? Dia lapor SPT. Karena ujung dari kewajiban pajak itu kan menyampaikan SPT. Ujungnya kan SPT. Maka dia harus laporkan SPT dulu. Berapa tahun di PMK tidak disebutkan, tapi menurut saya tahun-tahun yang belum daluarsa ya, penetapan pajaknya itu dilaporin. Kalau sekarang tahun 2021 ya, maka yang belum daluarsa adalah 16,
17, 18, 19, SPT tahun 2020, 5 tahun SPT kita masukkan dulu. Nah, terus pertanyaannya, loh, kita kalau masukkan SPT, Pak, bukankah bayar pajak itu? Kan harus bayar pajak tuh. Nah, lapor SPT itu adalah kewajiban SPDN. Ya, soal bayar pajak itu harus dilihat aturannya. Apakah Indonesia berhak atas pajaknya orang-orang yang punya penghasilan dari luar, yang secara fakta, secara material ya, memang sudah berada di luar Indonesia sudah melebihi 183 hari. Maka menurut saya, sebelum mengajukan surat ini, SPT 5 tahun masuk, laporkan ya isi penghasilannya, isi hartanya, isi utang. Karena SPT kan isinya 3 itu, penghasilan, harta, utang. Ya, jangan penghasilan diisi kosong. Ya, karena merasa, loh, saya penghasilan dari luar kok. Terus isi. Tapi masukkan ke bagian yang penghasilan bukan objek pajak. Kenapa harus diisi? Ini untuk mensinkronisasi dengan harta. Ya, kadang orang jujur nih masukin harta banyak di situ. Penghasilannya dia nggak jujur. Ya, nggak jujur tuh karena mungkin nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Maka yang dari teman-teman di luar negeri ini pun masukkan aja penghasilannya. Karena Indonesia nggak punya hak pemajakan, maka lihat tax treaty-nya. Ya, kalau Bapak Ibu dari Malaysia, buka tax treaty antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, siapa yang bisa mengenakan pajak atas atau yang punya hak pemajakan atas penghasilan dari pekerja Indonesia yang bekerja di sana. Kalau hak pemajakan menurut tax treaty itu ada di Malaysia, maka SPT kita atau Indonesia nggak perlu membayar menagih pajaknya. Tapi di SPT, karena kita masih SPDN statusnya, masukkan SPT. Isikan dalam penghasilan yang bukan objek pajak, maka nihil pajaknya nanti. Kecuali kita punya penghasilan dari dalam negeri, itu yang harus bayar pajaknya. Ya, kemudian hartanya juga harus dimasukkan seluruhnya. Kalau ada hutang, masukkan hutangnya. Ya, jadi penghasilan, harta, hutang ini bisa saling mengidentifikasi. Orang hartanya banyak, berarti kan punya sumber penghasilan ini. Sumbernya pasti juga banyak. Ya, orang punya utang banyak, ya, teman-teman di pajak akan membaca dia punya kemampuan bayar untuk mengangsur, pasti punya sumber penghasilan juga, harus dimasukkan di sini. Ya, jadi syarat yang ketiga itu diurusnya di Indonesia. Ya, laporkan SPT yang belum terlapor sampai tahun 2020. Nah, setelah itu lapor, dapat tanda terima, ya, tanda terima, kemudian baru kita mengajukan permohonan surat keterangan wajib pajak atau WNI memenuhi syarat sebagai SP luar negeri, subjek pajak luar negeri. Dalam 30 hari, kantor pajak harus menerbitkan surat itu. Kalau lengkap datanya, yang penting ada certificate of domicile dari negaranya dia. Kemudian kewajiban pajak SPT sudah lapor semua, pasti dikabulkan. 30 hari. Ya, kalau 30 hari dia nggak mengeluarkan SK-nya, maka permohonan kita dianggap diterima. Ya, karena untuk kepastian hukum, pajak dikasih waktu 30 hari. Kalau lelet misalnya, lewat 1 hari, langsung dianggap diterima. Walaupun faktanya ada yang tidak memenuhi syarat. Itu kesalahan ada di kantor pajak sendiri. Maka dalam 5 hari, ini harus keluar SK SPLN. Ini cara memperolehnya, Mas Faril ya. Oke. Tadi kalau misalnya kan diterima setelah 30 hari, walaupun itu memenuhi syarat ataupun tidak. Ya, nah, ketika itu tidak memenuhi syarat, apakah kan itu tetap kesalahan dari kantor pajak? Betul, betul. Bagi yang bertugas untuk mengecek lah istilahnya begitu kan, Pak. Nah, itu apakah nanti akan berefek pada kita yang mengajukan tersebut? Ya, jadi kalau sudah dapat SK, itu kalimatnya begini. Kalau wajib pajak WNI yang bekerja di luar negeri sudah mendapatkan SK SPLN, maka dia akan dianggap sebagai SP luar negeri sejak pertama kali dia meninggalkan Indonesia. Jadi kalau ada orang yang 15 tahun di Saudi di sana, di Malaysia, di Qatar di sana, baru ngurusnya sekarang, maka status SPLN-nya dimulai sejak tahun 2012 atau 13 atau 15. Maka kurun waktu 2015 sampai hari ini, kantor pajak tidak bisa mengambil pajak kita dari penghasilan yang diterima di luar negeri. Dan tidak ada kewajiban melaporkan PT. Itu konsekuensi sebuah SK di situ. Makanya kantor pajak nggak boleh lewat. Ya.
pasti di sistemnya di sana ada warning ketika mau lewat 30 hari. Ya, pasti ada warning ya. Insya Allah nggak akan telat di situ ya. Oke, selanjutnya Pak, mungkin saya ingin membahas nih terkait mungkin WNI yang dia sudah sah, dia sudah dapat nih SK SPLN. Sudah terima SK ya. Berarti kan dia sudah dianggap sebagai subjek Ya. pajak luar negeri. Betul, betul. Selamatan dia, syukuran lah dia. Ya, syukuran. Di sana senang-senang. Iya, iya, baik. Enggak. Maksudnya gini Pak, ketika dia kan mengurus itu agar penghasilannya dia itu yang di luar negeri itu diakui sebagai penghasilan di sana dan dipajakinya di sana ya, gitu betul, kan. Nggak betul. bisa dipajaki di Indonesia. Nggak bisa, ya, Nah. ya. Itu kalau misalkan nih di WNI-nya ini dia itu juga punya apa namanya, sumber penghasilan istilahnya Dari Indonesia dari ya. Indonesia, Ya, ya. baik itu aktif income atau pasif income. Pasti ada lah ya, pasti Ya, ada. pasti ada Ya, gitu ya. untuk menunjang kan ya namanya. Ya, ya. Nah itu gimana Pak Ya. untuk perlawanan perpajakan? Baik, di PMK 81 itu ditegaskan bahwa bagi WNI yang bekerja di luar negeri yang sudah mendapatkan SK sebagai SPLN, maka konsekuensinya adalah ketika dia punya penghasilan dari luar Indonesia nggak berhak, nggak usah dilaporin SPT juga, ya. Karena SPLN itu konsekuensinya apa? Dia tidak punya kewajiban SPT di Indonesia, ya. Yang di luar sudah clear selesai. Tapi atas penghasilan yang dia terima dari Indonesia, dia cangkul dari Indonesia nih, maka dia punya kewajiban berkontribusi pada pemerintah Indonesia. Nah, perlakuan pajaknya dipersamakan dengan kalau ada orang asing itu punya penghasilan dari Indonesia. Dia dianggap subjek pajak luar negeri, kenanya PPh pasal 26. Kalau penghasilan yang dia terima merupakan objek pajaknya pasal 26. Misalnya apa? Dividen, ya, ada bunga dari Indonesia, ada royalti dari Indonesia, ya, ada sewa dari Indonesia, maka dia akan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif 20% atau tarif yang sepadan. Sepadan itu maksudnya kalau negara mereka dengan negara kita itu punya tax treaty, maka pasal 26 yang 20% itu berubah, ya, digantikan dengan tarif sesuai dengan treaty itu. Nah, kemudian kalau dia punya active income nih, dia punya usaha nih di Indonesia, dia punya warung, dia punya bengkel di Indonesia. Nah, ini konsekuensinya agak berat di sini. Ya, agak beratnya apa? Kalau kita lihat subjek pajak ya pasal 2 Undang-Undang PPh itu kan ada subjek pajak itu ada terdiri dari orang, ya kan? Orang pribadi, warisan belum terbagi, ada badan, satunya adalah bentuk usaha tetap. Nah, BUT ini apa? Bentuk usaha tetapnya adalah bentuk usaha yang digunakan oleh SPLN. Kalau WNI tadi jadi SPLN, dia punya usaha di Indonesia, itu masuk kategori apa? BUT. Bentuk usaha tetap, bentuk usaha yang digunakan oleh SPLN, termasuk WNI tadi, ya, untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia. Jadi kalau dia punya usaha di sini, usaha itu akan dianggap sebagai BUT. Apa kewajiban BUT? Daftar NPWP. NPWP khusus BUT. Nah, BUT ini perlakuannya seperti sebuah badan. Bukan OP lagi, yang punya OP tapi di sini dia dianggapnya badan si usaha warung ini. Ini memang agak memberatkan administrasinya kan. Makanya kalau bisa teman-teman yang punya aktif income di sini, buatlah entitas. Mau CV, mau PT, atau dinamakan keluarganya yang ada di sini, dialah yang bayar pajaknya. Nanti sharing aja kan. Ya, nanti kalau profit sharingnya itu bisa dianggapnya seperti dividen ya. Nanti bisa kena pajak pasal 26 juga gitu ya. Itu ya kira-kira Mas Faril ya. Oke Pak. Siap. Jadi ya untuk yang apa namanya ketika memiliki aktif income lebih baik untuk diwakilkan saja. Sebaiknya dibuatkan entitas, tidak diwakilkan. Oh, tidak kalau diwakilkan. wakil berarti kan dia beneficial owner-nya. Oh iya. Dia harus bikin entitas, yang entitas itulah yang bertanggung jawab. Ya dia investor aja bagi hasil. Itu lebih aman ya, lebih mudah lah, bukan aman, lebih mudah pengenaan pajaknya ya. Oh ini Pak, saya tertarik juga kalau misalnya kita sebagai WNI ingin bekerja di luar negeri tapi kita tidak mengurus SK SPLN. Ya, Ya kita kayak ya udah saya cuma mau kerja aja, saya nggak, maksudnya tidak Ya, mengabaikan lah ya, mengabaikan ya. peraturan yang di sini itu. Ini NBP punya nggak nih kemarin nih ceritanya? Ceritanya mungkin belum Pak, karena Belum mungkin punya. baru memulai Baru gitu lulus kan. ya, baru lulus kan ya. nggak tahu Baik, apa-apa baik, gitu baik. kan, Ya, diundang semangat Ya. langsung Ya, berangkat ya, ya. gitu.
Ya, memang nanti ada resiko ya. Resikonya apa? Ketika dia meninggalkan jejak penghasilan, jejak transaksi, jejak aset di Indonesia, ada kemungkinan kantor pajak Indonesia akan ngejar dia. Kan kantor pajak nggak tahu kalau dia kerja di luar negeri. Misalnya nih, dia kerja nih di sana, ya. Waktu berangkat dia memang belum punya NPWP, berangkatlah dia ke Amerika, ya, atau ke Kanada di sana, Jepang lah, untuk cari penghasilan. Oh, dapat banyak penghasilannya. Tahun pertama langsung dia beli apartemen di Indonesia. Harga 2 miliar atas nama dia. Kan KTP dia masih punya. Atas nama dia, ya, masuklah. Di Ali misalnya, apartemen beli 3 miliar. Nah, orang yang beli apartemen itu kan ada dokumen-dokumen yang dibuat oleh si penjualnya, si pengembangnya, oleh notaris. Nah, kantor pajak itu kan bisa akses sekarang. Dia bisa narik data dari notaris, karena notaris tiap bulan tuh punya kewajiban melaporkan transaksi legalisasi yang dia buat ke kantor pajak. Akan ketahuan, hari ini kita balik nama, hari ini kita transaksi, bulan depan kantor pajak tahu yang beli siapa. Ya. Kemudian pengembang nih ketika menjual pada kita, dia akan membuat faktur pajak. Ya, dalam faktur pajak ada kewajiban nama penjual, nama pembelinya. Kalaupun tidak ada NPWP, nanti ada NIK-nya. Akhirnya ketahuan juga alamat si pembeli ini, maka disuratilah alamat rumahnya. Ini sering terjadi terhadap teman-teman WNI yang bekerja di luar, ya, karena nggak ngerti aturan pajaknya, dia beli aset di sini. Ini jejak bagi kantor pajak. Loh, kok ada orang bisa beli aset 3 miliar? Maka surat datang ke rumah. Menurut data kami, Anda melakukan pembelian 3 miliar, tapi Anda nggak punya NPWP di sini, Anda nggak lapor pajak di sini. Nah, ini jadi masalah. Walaupun sebetulnya nanti kalau kita mengajukan proses keberatan atau sengketa, itu akan menang juga, tapi repot sekali gitu loh. Ya, makanya dengan SK SPLN itu akan membuat semuanya serba jelas. Ya, kepastian hukumnya ada. Kalau pajak nanya, loh ini kok kamu beli aset nih, apartemen nih. Ini loh SK SPLN, selesai. Tapi kalau dia nggak bisa menunjukkan SK itu, kantor pajak punya persepsi ini belum tentu dari luar nih. Karena saya pernah punya 2 kasus nih Mas Faril ya. Orang kerja di Petronas, ya kan? Udah 9 tahun dia di Malaysia. Lalu beli aset tadi, apartemen tadi, 3 miliar. Ya, terus disurati sama kantor pajak. Pokoknya dia 9 tahun di sana, disurati ke alamatnya di Indonesia. Ya nggak nyampe. Info itu nggak nyampe. Karena nggak nyampe, surat nggak dibales, ya SOP-nya di kantor pajak, ya salah satunya diperiksalah wajib pajak ini. Ketika diperiksa, dipanggil lagi, ya nggak ada lagi. Orang yang nggak ada. Akhirnya pemeriksaannya karena ada deadline waktu, ya sudah dianggap sebagai penghasilan. Apartemen 3 miliar, penghasilan 3 miliar. Akhirnya kena pajak sekitar 900-an juta. Nah, ini akhirnya ketika keluar SKP kok dilalah. Bahasa Inggrisnya apa dilalah itu ya? Dilalah itu ya, kok kebetulan pulang itu loh, pulang ke Indonesia. Di rumah kelihatan amplop coklat. Apa ini gitu kan? Oh, ternyata SKP, surat tagihan pajak. Berapa nilainya? 900 juta. Kaget kan? Nah, akhirnya prosesnya harus sampai ke upaya hukum, ya, keberatan, ya. Di keberatan alhamdulillah ini bisa selesai karena kita bisa menunjukkan fakta substansi materialnya bahwa ini subjek pajak luar negeri. Indonesia nggak punya hak pemajakannya, jadi selesai di situ. Tapi kan repotnya jadi panjang, ya. Jadi ada konflik, ada sengketa dengan kantor pajak. Ini repot sekali. Dan ini nggak cuma satu, banyak seperti ini, banyak seperti ini, banyak sekali, ya. Nah, ini teman-teman yang punya kasus nanti segera selesaikan upaya-upaya hukumnya, ya. Kalau memang tidak salah ya jangan ngalah. Kalau salah ya harus ngalah, harus bayar. Kalau nggak salah ya jangan bayar kecuali ikhlas, gitu ya, begitu. Itu Mas Faril ya. Kalau mengikhlaskan uang segitu banyak ya. Lumayan ya. Iya. Tapi gantinya kan bisa 700 kali lipat Mas ya. Kalau ikhlasnya dalam bulan Ramadan gitu ya. Oh, iya. Dianggap infak itu. Infak ya. Infak kepada negara. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian. Itu saja Pak Nur yang ingin saya tanyakan di sesi 2 ini. Baik, makin cerah atau makin bingung ini kita nih? Ya, mungkin bisa makin cerah ini teman-teman. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan yang melihat, yang menonton di luar sana punya
pencerahan lah ya. Iya, pencerahan. Dan sudah makin yakin bahwa atas penghasilan di sana jangan khawatir, tidak mungkin dikenai pajak di Indonesia, ya. Saya juga soalnya sebelum kesini kan tadi saya juga bertanya-tanya itu. Setelah tadi ngobrol bersama Pak Nur, wah, alhamdulillah ya tercerahkan lah. Cerahkan ya, oke Mas. Semoga saja juga teman-teman juga tercerahkan Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Ya mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan ya Pak Nur ya. Ya. Di sesi 2 ini mungkin ini jadi sesi terakhir yang kita bahas terkait dengan BNI yang bekerja di luar negeri ya, Pak Nur ya. Ya, oke. Nah itu mungkin teman-teman tidak lupa saya ingatkan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada saran ataupun masukan kepada channel kita ataupun di segmen bijak ini, atau teman-teman ada isu-isu lah istilahnya, bisa komen saja langsung di bawah video ini. Nah, nanti kita akan kupas lebih lanjut ya. Kupas lebih lanjut, kita riset terlebih dahulu, nanti kita akan adakan untuk pembahasannya bersama-sama. Mungkin cukup sekian, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana ya yang masih merasa resah atas penghasilan yang teman-teman gali di sana ya Pak Nur ya. Ya. Nah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.